Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Pundi Syamsi Haji. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan untuk dasar-dasar dari struktur data, yaitu berupa stack, SMAP, array, dan juga QA. Untuk pertama yang akan kita bahas itu array terlebih dahulu. Apa itu array sih? Array itu adalah struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Elemen-elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses melalui indeksnya. Untuk contoh penerapan array itu kita bisa lihat di daftar belanja, terus nilai mahasiswa dan kamar hotel. Karakteristik. Yang pertama itu karakteristik dari array itu memiliki indexing. Indexing itu merupakan urutan array. Urutan array biasanya diawali dengan nol, bukan satu ya. Eh, Terus array bisa diawali dengan array kosong. Isi dari array bisa kita manipulasi seperti menambahkan, mengurangi, mengubah, menghitung total dan isi sebagainya. Oke, kita coba ke codingnya langsung. Kita coba buat untuk array-nya. Kita coba. Oh, oke, kita coba buat array seperti ini. Kita coba print terlebih dulu. Kita coba rakit. Oke, betul ya. Di array ini kita juga bisa untuk menghapus dan menambahkan. Contohnya seperti ini, kita mau menghapus si jeruknya. Jadi, array, lihat indeks jeruknya. Indeks tadi yang kita tahu itu dimulai dari nol ya. Maka nol, satu, 2. Jadi jeruk ini diindeks ke nol. Kita running lagi. Oke, betul ya. Terus kita mau nambahin kita mau nambahin buat kita coba akan jenisnya ini akan masuk ke dalam array. Oke, itu contoh singkat dari array. Oke, untuk materi yang pertama kita udah selesai. Kita coba lanjut ke materi yang kedua yaitu hashmap. Coba pengertian dari hashmap itu adalah struktur data yang menyimpan pasangan key, value, dan memungkinkan pencarian secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, hashmap mirip seperti array, hanya saja konsep indeks atau key yang terdapat di array diubah ke bentuk yang lebih mudah seperti teks, angka, dan sebagainya. Penerapannya, contohnya itu kita bisa lihat di daftar nomor telepon di HP, penyimpanan data user. Karakteristik karakteristik dari hashmap. Setiap key dalam hashmap harus unik. Jika key yang sama dimasukkan kembali, nilai lama akan ditimbang. Yang kedua itu akses data lebih cepat dibanding array, karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Tidak harus berurutan seperti array dalam menyusun
Sih. Oke, kita coba aja ke coding. Coba buat tulis nomor telepon. Hmm, Kita tambahin terlebih dahulu untuk teleponnya. Kita tambahin periodenya. Nomornya itu mulai seperti ini. Nah, ini kita sudah buat contoh untuk phone number-nya. Kita coba print terlebih dahulu. Kita coba print. Hmm, tuh. Oh, maaf, ini harusnya pakai kurung tiku ya. Kita cek ulang. Oke, muncul. Nah, terus kita mau cari eh, si Nizam ya. Jadi kontaknya seperti ini. Gambarannya. Oke, muncul ya. Nah, misal kita ada dua nama yang sama dalam satu number. Nah, kita tambahin seperti ini. Nah, jadi si Nizamnya ini punya dua nih. Nah, maka yang akan muncul harusnya yang kedua. Yang ini. Yang di nomor 6. Karena yang sebelumnya akan ketimpa sama yang nomor ke-6. Dua. Oke, kita coba. Oke, betul ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Untuk SMAP kita sudah selesai. Untuk yang ketiga ya. Ketiga itu kita ada stack. Apa sih stack itu? Nah, ini. Struktur data stack secara sederhana juga merupakan bagian dari array. Hanya saja penerapan konsep LIFO, last in first out, yakni elemen terakhir yang memasukkan, jadi yang pertama keluar. Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in untuk operasi stack seperti pop and push. Nah, contoh penerapan stack itu ada tumpukan barang di suatu wadah, yang kedua tumpukan cucian piring, yang ketiga itu Undoredo pada aplikasi. Nah, karakteristik si stack ini.
Yang pertama itu secara konsep sama seperti array. Yang kedua bersifat LIFO, last in first out. Data yang masuk terakhir adalah data yang pertama keluar. Yang ketiga itu memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti pop and push. Ya, kita coba untuk start. Oke, kita hapus dulu. Kita mulai dari try kosong ya. Kita kosong. Kita tambahin terlebih dahulu ke dalam status menu. Satu, dua, kita tambahin nama yang mana aja kali ya. Coba print. Oke. Oh, sebentar kita ada salah print. Sulit. Nah, di stack ini kita juga bisa untuk menghapus. Contohnya seperti ini. Kita contohnya mau menghapus si singa. Nah, si singa ini berarti ada di indeks di 0, 0 ya. Karena tadi yang sama seperti array, indeks itu dimulai dari 0. Oke, misalnya si singa hilang. Oke, itu, nah itu adalah step. Kita ke materi selanjutnya, yang terakhir sih. Yang terakhir itu kita ada QA. Ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip before first in first out. Jadi kebalikan dari si stack ya. Yang berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in untuk operasi stack seperti pop push. Contoh penerapannya itu seperti antrian berobat, antrian beli tiket konser. Nah, karakteristik yang pertama itu secara konsep sama seperti array. Yang kedua bersifat FIFO, first in first out. Di sini maaf ya saya typo. Data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar juga. Yang ketiga itu memiliki fitur bawaan di beberapa bahasa pemrograman seperti push and pull. Oke, kita coba ke coding. Sama seperti start, kita mulai dari kosong. Oke, dot pen, tambahin. Kita print dulu.
Di QA ini kita juga bisa untuk menambahkan dan menghapus. Untuk menambahkan kita ini ya pakai pen dan juga untuk menghapus sama seperti tadi kita pakai pop ya, pakai pop. Nah, mana yang mau dihapus? Nah, jalan ya. Oke, dari Ray udah, SMAP juga udah, stack udah, QA udah. Mungkin itu aja yang mau saya bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih untuk semua yang menonton.